haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas anugerah, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bareng-bareng ngaji. Mudah-mudahan kajian kita ini benar-benar sesuai dengan doa kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rahmatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyampe mana? Yang ketiga kalinya kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, halaman 100. Kitab Tauhid yang ditulis Syekh Muhammad At-Tamimi, halaman 100. Kandungan bab ini yang ketiga adalah ancaman bagi orang yang meminta diramalkan. Itu bagian dari perbuatan kafir ya. Tempo hari ayatnya sudah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar kita tidak lupa. Alam taro ilal ladina utul kitabah, alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Itu ya kalimahnya yang kemarin sudah kita baca. Alam taro onoto weruh niro Muhammad. Yang lain menerjemahkan alam taro onoto ora merhatekke niro Muhammad ilal ladzina maring wong-wong akeh yuktuna utu kang den paringi sapa ya si wong-wong akeh alkitab ing kitab suci, tapi yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka sudah diberi kitab sama Allah, namanya kitab suci, tapi ternyata masih beriman dengan jibet dan tauhid. Apa jibet itu ya? Jibet itu kalau di kita ada namanya jibek, beda loh ya jibek dengan jibet. Nek jibek itu bahasa Jawa, kalau jibet itu bahasa Al-Quran. Surah An-Nisa ayat yang ke-51. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal jibti wat tauhid. Saat itu Allah mempertanyakan
kepada Rasul, mengapa Muhammad kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah Allah turunkan kitab suci kepada mereka, tapi mereka masih saja mengimani tauhid, mengimani jibet dan tauhid. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Umar bin Khattab mengatakan jibet itu sihir, tauhid itu setan. Terus macam-macamnya sihir kemarin sudah kita baca ya. Di macam-macamnya sihir di antara Rasul sabdakan innal iyafata wattorko wattiyarota minal jibet. Sungguh yang namanya iyafah, torek dan tiaro itu termasuk sihir. Jadi sihir itu macamnya banyak ya. Termasuk melepaskan burung, kemudian terbangnya burung itu diramal. Saya melepas burung merpati, ternyata terbangnya ke arah timur. Ya kadang denging ramal oh iku lho sampean delok de burungnya melayune ngetan, mabure ngetan. Jadi sing nyolong mobilmu, nyolong motormu itu golek ana ngetan rono. Itu kan ngeramal. Ya ramalan kayak gini nih loh termasuk kafir, termasuk sihir. Atau nang ngarep omah iku ana burung perenjak, terus sampean buka pintu metu nang ngarep, perenjake sik ruwame ngoceh nang ngarep omah. Terus mabure ngalor. Wah, iki tamune dulurku sing teko lor iki lha ini ramalan-ramalan kayak gini ini lho. Ini perbuatan sihir. Jadi kita harus hati-hati yang seperti itu ya. Di sini Rasul sabdakan ada namanya iyafah, ada namanya torq, ada namanya tiarah, itu termasuk sihir. Kita lanjutkan halaman 100 tadi ya. Di ancaman bagi orang yang meminta tatoyur yaitu mang. Nomor 3, ancaman bagi orang yang meminta diramalkan. Diminta diramalkan itu bisa dengan menggunakan burung, bisa meramal dengan garis-garis tapak tangan ini ya. Terus bisa juga membuat garis-garis sendiri. Itu bentuk-bentuk. Atau buat buhul. Buhul itu mungkin bisa terjadi dari sebuah kertas ya. Di dalam kertas ini sudah ditulis ayat-ayat Al-Quran, tapi cara menulisnya itu putus-putus. Terus mari ngono, setelah dilempit kecil kayak gini, terus ditaleni, diundel-undel, dibuhul dengan benang. Kalau ini dimasukkan nungguning sabuk, kadang-kadang disebut dengan sikep. Kalau rajanya langsung ditulis nungguning
baju biasanya disebut dengan baju Ontokusumo. Ini sihir semuanya ya. Menurut hadis yang Rasul sabdakan, dan surah An-Nisa ayat yang ke-51 Allah firmankan, Allah tanyakan kepada Rasul Muhammad, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah Allah turunkan kitab suci kepada mereka, tapi mereka masih mengimani, meyakini, percaya dengan adanya sihir, sehingga dia itu melakukan sihir atau minta disihirkan. Dan sihir itu bentuknya mau macam-macam ya. Bisa sihir itu diminta oleh pemain bola, bisa. Maka yang meminta untuk dibuatkan sihir atau menyihir itu resikonya kafir. Dan kalau sudah bersekutu, karena namanya buhul, ini tadi ya sudah diraja terus diundel-undel karo bola, namanya buhul, terus ditiup itu disuwuk. Lah suwuknya ini bukan ruqyah dari ayat Al-Quran, bukan, tapi suwuknya ini dari bisikan setan. Ini bahaya ya. Gimana? Itu tadi yang ketiga. Ayo dibaca yang keempat. 4. Iya. Ancaman bagi orang yang meminta tatayur. Nah, itu tadi ya, orang yang meminta tatayur ya sama. Aku datang ke rumahnya Simbah Dukun, menanyakan, tadi malam di rumah saya Mbah ada burung hantu, tak gusah ping bolak-balik panggah. Terus akhirnya dukune ngomong, alah lek mbokmu arepe mati urusan. Iya. Ini ya, jadi bentuk-bentuk menanyakan burung, sehingga itu tadi dinamakan tatur. Tadi burung perenjak mabure ngalor, oh tamune teko daerah lor. Itu resiko ya. Lanjut. 5. Ancaman bagi orang yang meminta disihirkan. Iya. Sihir itu mungkin di kalangan kita yang lebih akrab itu termasuk gendam ya. Ruweng mlaku kalunge gedhi, gelange gedhi, terus digendam. Dijak ngomong ini moro-moro dikekno kabeh, dipreteli dhewe dikekno, enggak sadar aja. Mungkin di kita akrab dengan itu. Mau macam-macam ya bentuk sihir itu ya. Intinya yang rasional menjadi irrasional. Dan nek cara rasional nek kalunge iku meng lho. Oleh tuku mbiyen direwangi adol pedet. Ya, sawen karo kalung iku. Aja meneh kok dijaluk, disilih tok lho gak oleh, saking senenge wong gurung suwe nek tuku. Terus tiba-tiba ketemu karo wong yang mempunyai ilmu gendam, ilmu sihir, tiba-tiba dijadikan pikirannya berubah. Moro-moro kalungnya dicopoti, gelangnya dicopoti, terus diberikan kepada orang yang gendam atau orang yang minta untuk disihirkan atau digendamkan.
Mungkin anak terhadap orang tua. Orang tuane medhit tapi bondone akeh, terus moro. Nanggone Mbah Dukun supaya Mbah Dukune ngluluhno atine wong tua dengan cara gendam, dengan cara sihir, sehingga bondone tiba-tiba itu disertifikatkan kepada anaknya tadi. Padahal anaknya akeh, tapi akhirnya seluruh hak miliknya dibalik nama atas nama yang minta untuk digendamkan sama dukun tadi. Di sini bentuk apa? Diterangkan ancaman bagi orang yang meminta disihirkan. Itu yang 5, 6. Ancaman bagi orang yang menulis huruf-huruf abajada atau rajah untuk mencari rahasia atau ramalannya. Iya, mencari rahasia atau ramalannya, sama itu ya. Di kita kadang-kadang ono tekek muni, tekek kadang kan terus dioneni sugih melarat. Muni tekek neh sugih, muni tekek neh melarat. Sing tiba akhir delalah sugih aku jange. Iku termasuk bentuk-bentuk ya. Jadi gak usah dulinan sing ngono-ngono iku ya. Jadi mengikuti jumlah suara ning tekek delalah akhirnya melarat. Oh, melarat kon jange. Jadi sing sugih aku, sing melarat. Nah, ngene iku ya. Di sini termasuk ada ancaman nulis abajada atau raja untuk mencari rahasia ramalannya. Pasti kan ngeramal toh. Jadi tekek akhirnya yang terakhir larat. Ini kan bentuk-bentuk ramalan macam-macam di kita. Biasanya nek wis tukang senengane ramal ngono akhirnya terus nyandu karo judi karo judol. Apa judol? Iya. Masalahnya ya itu kan berangkatnya dari ngeramal itu toh. Padahal gak ono ceritane wong sugih dengan judi itu terus mundak sugih, gak yang ada. Jadi ini malah melarat. Sing melarat mundak melarat maneh. Karena berangkatnya dari ramalan tadi. Terus kadang-kadang minta nanggoning dukun untuk diramalkan. Kadang-kadang turu nanggoning mbuh golek wangsit, terus wangsitnya diramal. Surawan nanggapayan itu ya kadang-kadang dalangnya ngomong-ngomong lu ya iso ditomboki lho. Ini bentuk-bentuk ramalan semuanya ya. Ya termasuk main bola itu tadi ya. Indonesia musuh Jepang. Gurung main wis ngomong-ngomong wis mesti menang Indonesia. Mainnya gurung kok menang Indonesia. Ini bentuk ramalan ya. Terus saking yakinnya ramalan itu karena menghitung kualitas pemainnya, kiper dan backnya, sehingga dia memastikan menang. Ya ini termasuk bentuk-bentuk ramalan ya. Macamnya kan akeh. Terus sihir ya kayak gitu. Ini minta untuk diramalkan. Itu tadi yang ke-6 ya. Sekarang yang ke-7. Perbedaan antara kahin dan araf. Bahwa kahin atau dukun ialah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang yang diperolehnya dari setan, penyadap berita di langit. Iya. Tadi dijelaskan perbedaan antara kahin dan araf.
dalam kurung bahwa kahin, ya, bahwa kahin dalam kurung dukun. Dukun ialah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi, sama kan? Pemulihnya tekak ping 10 dihitungi tadi ya, sugih melarat, sugih melarat. Yang terakhir adalah sugih. Ini kan sesuatu yang belum terjadi, tapi berani mengatakan, oh sugih aku jange. Nyambut gaya orang muni sugih jange. Akan terjadi di masa mendatang. Yang diperolehnya dari setan. Setan yang menyadap berita dari langit. Terus setan setelah mendapatkan berita nyadap dari langit itu mengetahui satu berita yang disadapnya itu benar, maka dicampurlah kabar kebenaran dari langit olehnya nyadap tadi dengan 1000 kebohongan. Maka dukun bedek bener situ iku bayo wis langsung kondang kok ngendi-ngendi. Masalah setan-setan terus woro-woro ya. Baik setan sing saka golonganing jin utawa setan sing saka golonganing manungsa itu terus woro-woro. Padahal yang 999 itu bohong. Dia itu ngarang-ngarang dewi itu loh ya, ngarang-ngarang dewi. Tuh yang namanya dukun. Kalau kahin itu arraf, dalam kurungan begitu ya. Perbedaan antara kahin dan arraf. Nek kahin itu dukun, adalah orang yang memberitahukan tentang perkara. Alhamdulillah. Memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang, yang diperolehnya dari setan menyadap berita dari langit. Akhirnya setelah ketahuan kan, terus setan-setan itu sing suka nyadap berita dari langit terus dibendoi. Kalau di kita terkenal dengan lintang alian ya, itu jadi kimbandemi setan ya, sing suka nyadap berita dari langit itu. Tuh, ini bahasanya dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Ini semuanya bentuk-bentuk sihir ya. Ayat Qur'annya Allah firmankan bil jibti wat tauhid. Ternyata jibet itu sihir, tauhid itu setan. Kalau percaya memang sihir itu ada, mulai zamannya Nabi itu memang Nabi pernah toh disihir atau disantet, itu kan pernah. Tapi kalau mempercayai ilmu sihir terus mengamalkannya, itu ya, itu yang jatuh pada kekafiran, jatuh pada kemusyrikan. Karena namanya sihir itu tidak akan terjadi tanpa bersekutu dengan setan.
satu bab selesai karena melanjutkan pertemuan sebelum ini. Sekarang bab yang ke-27. Iya. Ini kan kata dengan pengobatan kiai jadinya pun kata itu pengobatan itu tulang apa kalau itu disuwuk manut sebul tulang apakah itu termasuk kebetulan? Jadi yang membedakan itu yang syar'i itu ruqyah. Jadi ruqyah syar'iyah. Nek dukun itu namanya suwuk. Kalau suwuk itu nggak ada sumber dari Quran, dari sunnah nggak ada. Tapi itu bisikan dari setan. Mulakno ngomongnya ya ngono rupanya setan. Yang sering saya sampaikan jupa jabu telak asu waras karepmu gak waras ya karepmu. Delalah ya waras. Karena dia sudah ada perjanjian dengan setan. Jadi anak turunnya dirusak, dijadikan tumbal oleh setan. Jadi setiap bersekutu dengan setan, dia itu sebetulnya sudah menyerahkan tumbal. Tapi enggak sadar. Biasanya dukun sing ngono-ngono iku anak cucunya itu sakno ya. Maka ada istilahnya wong nek wis nglakoni ngono iku biasanya gak wani nikah. Sebab anak cucunya nanti terjerat dengan perjanjiannya wong tuane. Makanya kalau ruqyah itu biasanya perjanjiannya itu diputus dulu. Kan ono kadang wong itu ora gak waras-waras. Ternyata memang ini bapak imbian tukang ngono iku. Dan ini kalau perjanjian tidak diputus dulu dengan ayat-ayat ruqyah, iki ya gak kena ditambani. Jadi akar masalahnya itu diselesaikan dulu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an baru. Yang sakit itu digawa nanggone dokter ditambani. Misalnya digunakan dokternya dirongsen balak-balik iya. Gak ada penyakitnya. Darahnya normal, gak ada darah tinggi. Ya gak darah rendah, normal. Ya gak diabetes. Tapi Masya Allah sahabatnya gak karu-karuan. Nah, itu biasanya bukan salah dia tidak ada perjanjian dengan setan. Tapi kadang-kadang mbuh neneke, mbuh moyange, mbuh bapake, mbuh mbahe, mbuh buyute dulu pernah ada yang melakukan perjanjian yang seperti itu. Gimana? Jadi kalau yang dibaca ayat-ayat Quran itu tidak syirik deh. Tidak syirik. Cuman kita belum punya kitabnya ya. Kitab tentang ruqyah dari gangguan setan yang nulis kitabnya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kitabnya agak tebal, nanti jangan tengene perpus. Nanti cekne lengkap perbedaannya antara ning ruqyah dan suwuk tadi ya. Suwuk itu mantra ya. Tapi muni suwuk kalau terjadinya ayat ruqyah tidak masalah. Sama dengan nyiwer. Apa nyiwer? Ngendek udan oleh arepe mantu. Loh, nyiwer ini bahasa yang ada di kita kadang-kadang nek mepe pari sapu korek iki diwalik. Iya. Ya kayak gini yang tidak boleh. Mepe gabah terus pojok-pojoknya dikei sapu korek tapi diwalik. Itu
kan. Tapi kalau namanya nyiwer ya, menghentikan udan itu. Iya. Itu kalau menggunakan sholat. Jadi Rasul pernah saat itu sedang khutbah ya. Terus ana wong teko gunung iku mlebu masjid itu langsung bengok. Muhammad, doakan kami, di kampung kami ini sudah terlalu banyak binatang yang mati dan banyak binatang ternak yang makan binatang ternak pula. Maksudnya didoli tinggi tuku pakan wis gak ono udan wis suwi. Ya Rasul, mintakan hujan kepada Allah agar daerah kami ini Allah berikan hujan, langsung udan. Terus di Madinah juga sama, pernah kemarau panjang, terus minta kepada Nabi, minta untuk diturunkan hujan. Istisqa itu ya, istisqa itu boleh dengan sholat, boleh langsung. Nabi itu mencontohkan saat khutbah langsung menadahkan tangan pohon hujan. Khutbah belum selesai sudah turun hujan. Mari ngono udane gak mandek-mandek. Akhirnya Nabi diminta lagi sama kaum tadi, ya Rasul, di tempat saya, di kampung saya ini sudah banyak jalan yang menjadi sungai dan rumah-rumah sudah banyak yang roboh karena diterjang banjir. Akhirnya Nabi berdoa meminta agar hujan di Madinah itu dipindahkan nanggoning itu, langsung Allah kabulkan. Berhenti hujan di Madinah. Nah, caranya dengan istisqa, berdoa seperti yang Rasul contohkan, itu ibadah. Tapi nek carane nggih sapu korek diwalik gak ono dongane blas ya. Kan tidak ada contoh dari Nabi itu. Gimana? Di wis golongane kaitane karo doa ya memang al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu ini harus didahulukan sebelum kita bertindak dan berucap. Jadi akhirnya saat Nabi doa istisqa tadi kan tanpa sholat istisqa. Jadi boleh dengan sholat istisqa dan boleh tanpa sholat istisqa. Terus menolak hujan itu juga sama. Jadi kalau mencontoh seperti caranya Nabi ya boleh ya. Jadi minta dipindahkan hujan. Ya Allah, turunkan hujan, tidak di Madinah tapi di pegunungan. Akhirnya langsung Madinah tidak hujan, yang hujan itu turun di pegunungan. Tuh, memang namanya sunnah itu kan dicontohkan Nabi. Bisa qaulun Nabi, diucapkan Nabi, bisa fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, bisa kedua-duanya. Di samping diucapkan juga dicontohkan. Satu misal yang diucapkan dan dicontohkan itu puasa Asyura. Itu diucapkan dan dicontohkan. Tapi yang Tasu'a itu hanya diucapkan tapi Nabi tidak mengamalkan. Karena sabdanya, jika usiaku nanti menjumpai tahun depan, maka aku akan memulai puasa Asyura dari tanggal 9. Sehingga nek ndonga nawaitu sama Hodin Tasu'ai, aku niat poso sesuk tanggal 9. Nek Nabi dawuhe gak ngono. Jika usiaku menjumpai tahun depan, maka aku puasa mulai tanggal 9. Jadi 2 hari, 9 dan 10. Tapi ternyata Nabi belum sampai tahun depan wafat, sehingga belum sempat mengamalkan puasa tanggal 9.
Karena sudah Nabi dawuhkan, maka jika kita mengamalkan itu hukumnya sunnah. Dan bahkan pekerjaan Nabi kadang-kadang tidak kita contoh, karena pekerjaan Nabi kadang-kadang itu sifat khususiyahnya Nabi. Umatnya tidak boleh mengamalkan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi yang diutamakan perintahnya, yang didawuhkan Nabi, diperintahkan sama Nabi. Puasa Asyura kan diperintahkan sama Nabi itu. Dan itu wajib hukumnya sebelum Ramadan. Perintah puasa Ramadan, puasa wajib itu ya Asyura itu ya. Puasa pertama kali diwajibkan dalam syariat Islam ya puasa Asyura itu. Setelah Ramadan, syariat Ramadan wajib, maka Asyuranya menjadi sunnah. Ini tadi butuh contoh Nabi itu ya. Kalau Nabi mencontohkan wis penak itu ya. Berikutnya tentang nusroh. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika datang tentang nusroh, beliau menjawab, hiya min amali syaiton. Hal itu termasuk perbuatan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid. Jadi itu bagus ya. Dan riwayat Abu Dawud. Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusroh, beliau menjawab, Ibnu Mas'ud membenci semuanya. Jadi nusroh bentuk nusroh semuanya itu dibenci. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Ibnu Musayyab, seseorang yang terkena sihir atau diguna-guna. Ya, ini jelas ya. Guna-guna itu termasuk sihir. Orang yang diguna-guna tidak dapat menggauli istrinya. Apakah boleh disembuhkan dengan nusroh atau dengan cara lain? Ia menjawab, la ba'sa bihi, innama yuriduna bil islah, fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Tidak apa-apa hukumnya, karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan dalam kurung dan menolak mundorot. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Di iki istilahnya nambani orang yang kena guna-guna ya, atau kena sihir, atau kena gendam. Monggo dilanjut bacanya. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Ibnul Qayyim menjelaskan, nusroh ialah penyembuhan seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan sihir pula. Inilah yang termasuk perbuatan setan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis ini. Karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan dengan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awud, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz, dalam kurung boleh. Iya, iya. Jadi cara menyembuhkan sihir itu ya dengan
a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan ta'awud ya. Atau a'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi min hamzihi wa nafthihi wa naftih. Ada kalau nggak salah 5 ya bentuk-bentuk ta'awud itu. Yang paling pendek ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya. Jadi itu cara menyembuhkan sihir atau penyembuhan sihir yang dibolehkan. Gimana? Apa? Masih ada waktu 2 menit. Yaitu alhamdulillah menyembuhkan sihir dengan ruqyah itu boleh. Yang tidak boleh menyembuhkan sihir dengan sihir, itu kafir ya. Termasuk itu perbuatan setan. Kandungan bab ini satu, larangan terhadap nusroh. Nusroh tadi penyembuhan gendam, penyembuhan sihir, penyembuhan macam-macam itu tadi dengan sihir pula, ya. Penyembuhan gendam dengan gendam pula, itu nusroh, tidak dibolehkan. Yang boleh itu dengan ruqyah. Cara ini hukumnya jaiz atau boleh. Jadi penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awud. Nah, bentuk ta'awud ya jumlahnya terbatas, tapi ayat-ayat ta'awud itu banyak ya. Seperti Fatihah, surah Ikhlas, surah Mu'awwidzatain. Surah Mu'awwidzatain itu Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas itu namanya surah Mu'awwidzatain. Itu ayat untuk menyembuhkan sihir. Nah, kurung mari ditambahi maneh ayat kursi, ditambahi maneh 2 ayat di akhiran surah Al-Baqarah. Jadi itu diantaranya ayat-ayat ta'awud, ayat-ayat ta'awud di dalam Al-Quran ya. Berhubung sudah Isya, oh itu tadi masih kurang sedikit, ayo dilanjut dibaca. Loh. 2. Perbedaan antara macam nusroh yang dilarang dan yang diperbolehkan. Iya. Dengan demikian menjadi jelas masalahnya. Yang boleh itu menggunakan ruqyah, tapi digendam, menyembuhkan dengan gendam itu dilarang. Menyembuhkan sihir dengan sihir dilarang. Menyembuhkan santet dengan santet dikembalikan, itu ya podo jenenge nyantet ya. Jadi menyembuhkan santet dengan santet itu namanya nusroh, itu dilarang. Tapi kalau membaca ayat-ayat mu'awwidzat, ayat-ayat ta'awud itu boleh. Ayat-ayat ta'awud itu boleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.